sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan nikmat kepada kita untuk datang ke sekolah kita ini dalam rangka diskusi merumuskan visi dan prakarsa perubahan visi dan misi sekolah kita ini SMK Negeri 1 Bandar Laksamana. Salawat berikan salam kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad dalam membawa kita ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Bapak-bapak, Ibu, kita ucapkan selamat datang di sekolah kita kepada Bapak Anjung Nova Alfasuduman MPD selaku pengajar praktek program pendidikan guru penggerak angkatan 10 di SMK Negeri 1 Bandar Laksamana, dan yang istimewa kepada bapak-bapak, ibu-ibu, majelis guru, tenaga pendidik dan kependidikan SMK Negeri 1 Bandar Laksamana yang sudah memenuhi undangan kami. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu, sesuai dengan tujuan kita pada hari ini, yaitu diskusi mengenai visi dan prakarsa perubahan, kemudian visi dan misi SMK Negeri 1 Bandar Laksamana yang akan kita rumuskan dan kita sepakati nantinya. Namun untuk itu sebelumnya kita mintakan dulu pada Bapak pengajar praktek kita, Bapak Abdul Mubarak Sudirman, untuk menyampaikan dan mengarahkan kita agar nanti diskusi kita bisa terarah sesuai sehingga maksud dan tujuan kita merumuskan visi kita nanti sesuai dengan yang kita inginkan. Kepada Bapak kami persilakan waktu dan tempat. Baik, terima kasih Kepala Sekolah SMK 1 Bandar Laksamana Bapak Zamrudi MPDT, dan sekaligus juga calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Yang saya hormati juga rekan-rekan saya, teman-teman saya, saudara-saudara saya, Bapak Ibu guru, majelis guru beserta tata usaha, staf SMK Negeri 1 Bandar Laksamana. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kedatangannya di dalam mendiskusikan prakarsa dan visi perubahan sekolah Bapak Ibu semuanya SMK 1 Bandar Laksamana. Bapak Ibu yang saya banggakan, saya juga menyampaikan bahwa kita tahu bahwa untuk mencapai suatu visi ini berasal kata dari bahasa Inggris vision, sesuatu hal yang jauh yang ke depan, mimpi, cita-cita bersama. Jadi Bapak Ibu semuanya, waktu saya berangkat ke Papua, saya punya visi bahwa saya ingin mencerdaskan anak bangsa selama saya bertugas di Papua, dan saya ingin kembali dari Papua ke Riau itu meninggalkan legasi, meninggalkan kenangan kepada anak muda saya di sana. Dan dalam konteks SMK Bandar Laksamana, ini sekolah baru. Bapak Ibu perintisnya, dan visi itu adalah dasar dari kita bergerak. Jadi kalau visi kita nggak kokoh, mimpi-mimpi kita nggak kita sepakati, kita nggak tahu ini SMK mau dibawa kemana. Jadi Bapak Ibu, visi itu adalah dasar fondasi kita Bapak Ibu untuk menjalankan sekolah ini ke depannya. Saya yakin mungkin sekolah ini saya sudah tidak menjadi PP, tapi sekolah ini akan tetap ada. Bapak Ibu sudah mungkin pindah atau Pak Zam sudah kembali ke Duri nantinya suatu saat, sekolah ini tetap ada. Jadi visi ini tidak berkaitan dengan individu. Visi ini tidak berkaitan dengan seseorang. Visi ini akan tetap bersama SMK ini Bapak Ibu. Jadi saya boleh berlalu, Pak Zam boleh berlalu, Bapak Ibu boleh berlalu, tapi visinya tetap di sekolah ini. Jadi Bapak Ibu, saya juga ingin tahu apakah SMK Bandar Laksamana sudah punya visi. Nah, kalau memang belum punya visi karena ini sekolah baru, mari kita diskusikan visi itu secara bersama-sama
agar nanti ketika proses bangunan sekolah sudah selesai, semua sudah administrasi sudah lengkap ya Pak Zam, bisa kita pajang visi sekolah kita dan bisa jadi daya tarik untuk anak-anak murid kita bisa bergabung di sekolah ini Bapak Ibu. Karena juga kemarin saya baru dari SMK 14, mereka juga langsung merevisinya Pak Zam karena belum ada khas dari SMK itu sendiri, karena SMK ini berbeda dengan SMA. Saya guru SMA, berbeda dengan visi SMK. SMK tentu ada karakteristiknya, ada vokasionalnya, ada jurusannya, yang sedangkan SMA itu umum. Jadi memang kemarin waktu saya ke SMK itu menjadi masukan yang bagus kepada kepala sekolah, karena kepala sekolahnya juga baru, dan ada beberapa nanti akan mereka melakukan perubahan yang dimana mereka dilakukan secara internal Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, untuk kedepannya saya berharap Bapak Ibu supaya bisa bersama-sama dengan Pak Zam membangun, kalau visi ini sudah selesai Bapak Ibu, jadi gimana visi ini bisa kita capai bersama. Karena tanpa visi, ibarat kita, kalau kita milih kepala daerah Bapak Ibu, milih caleg, kita lihat visinya, programnya. Sama murid-murid, gimana murid-murid kita mau bergabung ke SMK kalau visinya nggak ada. Nah jadi memang Bapak Ibu, saya pernah curhat sama Pak Zam. Pak Zam ini, Pak Zam sama kawan-kawan punya tantangan yang besar. Karena ini sekolah perintis, Bapak Ibu, perintis sesuatu yang merintis itu susah Bapak Ibu. Serius, saya kalau di sini kondisinya mungkin nggak sanggup Bapak Ibu semuanya. Karena kalau saya di Rupat itu sudah jalan semuanya. Karena di sekolah tempat saya bertugas itu sudah ada sejak 1994. Jadi semua pemimpin boleh berganti, tapi ini kan baru. Ya, ini memang kita harus merintis Bapak Ibu. Jadi visi itu sekali lagi Bapak Ibu, kita harus benar-benar buat, karena tanpa visi yang jelas murid nggak tahu, dari SMP nggak tahu ini SMK 1 Bandar Laksana visinya apa yang ditawari dari sekolah ini. Nah jurusan Bapak Ibu ada berapa? Ada 2 ya. Nah ini bisa dikembangkan itu. Ini yang mulai dari situ dulu. Dan keunggulan dari sekolah kita apa saat ini? Kita misalnya SMK satu-satunya di Bandar Laksana itu bisa jadi daya tawar gitu Bapak Ibu. Karena kami di SMA 1 Rupat juga secara kompetisi bersaing dengan sekolah-sekolah lain. Dan itu saja mungkin Bapak Ibu pengantar saya. Mari kita saksikan dan kita lihat pemaparan dari Bapak Kepala Sekolah kita sekaligus guru penggerak kita dalam penyampaian visi dan prakarsa perubahan sekolah. Mari kita tepuk tangan dulu untuk Pak Zam. Baik, itu saja Bapak Ibu. Mari untuk waktu dan kesempatan saya berikan kepada Pak Zam untuk pemaparannya. Terima kasih Pak Anju Noparo atas dukungan dan memberikan pengarahan kepada kita semua. Baik Bapak-bapak, Ibu, kita mulai diskusi kita. Diskusi mengenai visi dan prakarsa perubahan. Jadi Bapak-bapak, Ibu, sebetulnya ini namanya dalam program pendidikan guru penggerak ini namanya pendampingan individu. Jadi ada proses pendampingan atau bahasa umumnya itu bimbingan, membimbing peserta atau calon guru penggerak. Ini yang kedua. Jadi diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah oleh Zamrudi, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bengkalis. Perkenalkan dulu, udah kenal ya. Tapi mungkin fasilitator Ibu Rosa Novita SPD MPD. Kemudian pengajar praktek Bapak Andi Nufaro Rasudungan MPD. Jadi memang kita dijodohkan ini bertiga ini sama-sama magister. Secara kebetulan menemukan kami bertiga. Agenda kita pada hari ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, yang pertama itu mengantar tujuan diskusi, visi dan misi. Jadi apa yang kita lakukan itu kita harus tahu tujuannya. Kemudian merumuskan visi sekolah. Yang ketiga, identifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Yang keempat, prakarsa perubahan. Kemudian yang kelima
Pertama, refleksi prakarsa perubahan. Tujuan diskusi visi dan misi kita. Ini tujuan diskusi ini adalah tujuan dari diskusi visi, misi dan prakarsa perubahan untuk mensosialisasikan visi dan prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh calon guru penggerak, untuk menemukan dan mencapai kesepakatan bersama. Ini kesepakatan bersama punya visi. Seperti yang disampaikan sebelumnya, kadang-kadang kita masuk di satu sekolah atau sekolah itu sudah ada visi dan misinya. Jadi jika seandainya sekolah itu ada guru penggerak di dalamnya itu, mungkin paling tidak pendapat atau masukan dari guru penggerak itu akan diminta ke sekolah sesuai dengan program yang sedang berjalan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum kita merumuskan visi kita ini, hal yang bisa memancing kita, hal yang bisa ingin membuat pikiran kita itu fokus kepada tujuan kita nanti merumuskan visi, maka perlu hal-hal itu memancingnya itu. Jadi ada namanya kalimat rumpang untuk memancing merangsang otak kita, sehingga nanti jika kita selesaikan, kita sempurnakan kalimat rumpang ini, sehingga nanti dalam pikiran kita sudah jelas nanti, oh ternyata saya mau siswa kita seperti ini di masa yang akan datang. Jadi ada beberapa kalimat rumpang yang harus kita selesaikan. Apa tadi rumpang? Mia? Kalimat rumpang itu adalah kalimat yang lengkap, jadi harus kita lengkapi. Sebelumnya kita sudah punya visi SMK Negeri 1 Bandar Laksamana, yaitu terwujudnya siswa-siswi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki ilmu pengetahuan dan menguasai teknologi, memiliki daya saing yang tinggi. Itu yang sudah ada. Jadi terwujudnya siswa atau siswi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional kita, sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 nomor 20. Misinya itu ya tentu langkah-langkah yang akan kita lakukan. Itu salah satu meningkatkan wawasan pengetahuan keagamaan. Nah, nomor satu jadi adalah siswanya beriman dan bertakwa. Tentu kita harus meningkatkan wawasan pengetahuan keagamaan yang didasari keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, melaksanakan pembelajaran secara intensif, terjadwal, efektif dan efisien. Ini langkah yang kita lakukan. Ini mungkin agak berat ini, menunggu fasilitas yang menunjang di bangunan kita. Kemudian yang ketiga, melengkapi media pembelajaran secara maksimal untuk meningkatkan prestasi akademik siswa, menjalin kerjasama antara sekolah, orang tua, komite dan stakeholder secara rutin terhadap lingkungan hidup dan terhadap lingkungan hidup. Kemudian nomor 5, melengkapi sarana dan prasarana yang menunjang prestasi akademik dan non akademik. Yang keenam, melaksanakan pembiasaan 5S: senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Ada orang yang hanya empat aja yang bisa, ibu, tak bisa kelima-limanya. Ada itu setelannya itu. Memang setelannya seperti itu. Ada 3 aja bisa. Ada orang tak bisa senyum. Pernah jumpa, bu? Iya kan? Memang setelannya seperti itu. Tapi mudah-mudahan di antara kita ini semuanya bisa kita sempurnakan jadi 5S. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, kita mulai pada tujuan dari SMK Negeri 1 Bandar Laksamana, menghasilkan tenaga kerja terampil yang memiliki kemampuan sesuai dengan tuntutan kebutuhan kerja, dunia kerja, serta mampu mengembangkan potensi diri dalam mengadopsi dan beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, ini yang disampaikan oleh Bapak Andi Noval tadi. Inilah yang dimaksud dengan vokasi. Jadi kita menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan keinginan industri, bukan keinginan kita. Nah, ini yang vokasi. Vokasi itu tahu? Vokasi itu pendidikan keterampilan, sekolah vokasi. Jadi bahasa lainnya itu SMK itu vokasi, Vocational Education Center. Teman-teman dulunya, kalau dulu negeri namanya. Jadi vokasi itu adalah sekolah untuk melatih keterampilan kita. Nah, itu tujuannya. Jadi makanya melengkapi sarana dan prasarana praktek itu suatu hal yang sangat utama di SMK.
Nah, dari uraian visi, misi dan tujuan dari sekolah kita ini, apakah bapak-bapak, ibu-ibu sudah sepakat? Jangan sepakat dulu. Kalau sudah sepakat berarti acara kita sudah selesai. Ya kan Pak? Ya Pak Ju ya. Jangan sepakat. Kita rame di sini. Pemikiran banyak orang itu lebih baik daripada satu orang. Ini hanya seorang aja mikir nih, Pak Zamrud SPD MPD. Sementara ada 18 orang lainnya yang akan bisa memberikan masukan. Belum sepakat ya, kita posisikan dulu belum sepakat ya Bu ya, Pak ya. Biar lama. Kalau sudah sepakat berarti sudah bisa ditutup. Ya kelar berarti. Nah, untuk membantu kita dalam merumuskan visi sekolah, maka perlu kita mengidentifikasi dulu harapan kita terhadap murid-murid dan sekolah kita ke depan. Jadi dengan mengisi kalimat perumpamaan tadi. Yang pertama, saya memimpikan murid-murid saya yang, ya silakan bapak-bapak, ibu-ibu. Ayo kita mulai. Jadi ini oke bapak-bapak, ibu-ibu, ada kertas kecil itu menuliskan PR yang saya berikan semalam itu mengenai 6 offset tentang kalimat rumpang mengenai siswa-siswi kita. Silakan ditulis, ada waktu 2 menit. Sesuai dengan Bapak Ibu ya. Sesuai dengan pikiran kita masing-masing. Dengan bahasa yang baik, bahasa yang benar. Tidak boleh sama. Enggak, satu itu, satu. Satu aja, satu dulu. Kita mulai nomor 1. Kita memimpikan murid-murid yang baik bapak-bapak, ibu, silakan. Yang seperti apa murid kita nanti kita impikan? Pak, ini dalam hati sendiri nih kan? Iya, pikiran kita sendiri. Kita maunya murid kita Dinda ini seperti apa nantinya? Nah, coba bayangkan Dinda atau Rizky, Zaki, seperti apa Zaki itu nanti? Bayangkan dulu anak-anak kesayangan kita itu. Dah, kalau sudah, silakan Pak, Ibu di apa? Ada kertas karton yang saya langsung lah. Ya, langsung. Coba urutan nanti ya. Iya, Bu. Ya, Pak Nuh, Mia, ada lagi ya? Ayo, Ibu. Ya, buat nama. Dibuat nama, nanti dipanggil satu-satu ke depan. Kita atau saya memimpikan Dinda yang seperti apa nanti di kemudian hari. Ya Dinda. Ya silakan. Bisa dibaca ya. Kalau bisa yang satu dibuat sebarin aja, Bu ya, sebarin aja Pak. Baris, Pak. Rapatkan ya. Rapat, Pak, rapat. Dirapatkan ya. Kawan-kawan. Enggak.
Sambil nulis bagi yang sudah silahkan dicicipi hidangan bapak-bapak dan ibu-ibu yang beruntung dapat bulu-bulu isinya Jelas. nanas, yang tidak dapat hijau-hijau. Oke. Baik, yang kedua saya percaya bahwa murid-murid saya adalah ini yang kedua, saya percaya bahwa murid-murid saya adalah, jadi masing-masing kita nanti akan berbeda. Nanti itulah yang akan kita satukan nanti sesuai dengan kesepakatan kita masing-masing. Berat, Pit. Itu pengen ada sih nggak? Sebelum nggak ambil. Awak lagi minum ini. Apa pena? Apa? Apa yang ambil ini pak? Baik Bapak Ibu, bagi yang sudah di nama lengkap nanti apa? Lamaran. Oke, lanjut nomor 3 bagi yang sudah. Nomor 3, di sekolah kita mengutamakan apa? Di sekolah kita mengutamakan apa? Di sekolah kita mengutamakan apa? Apa yang kita utamakan di sekolah kita ini? Oke, silakan Pak Noh. Mana makan? Kalau makan lama di sini.
di sekolah saya sadar bahwa murid di sekolah kita sadar bahwa sadar bahwa ya masalah kita murid di sekolah kita sadar bahwa silakan dilanjutkan. Ada yang lupa namanya? Nanti pas di load nanti dapat hadiah, tak ada nama. Halo. Sur. Surati. Dua minggu lagi belum mandau. Oke, kita lanjutkan yang kelima. Kita warga sekolah. Kita warga di sekolah ini yakin bahwa kita warga di sekolah ini yakin untuk kita warga di sekolah ini yakin untuk apa kita yakin? Kita warga sekolah ini yakin untuk apa? Bersama-sama untuk mengabdi, untuk sekedar ngumpul-ngumpul aja. Ini betul-betul dari Hati Bapak Ibu, karena memang kalau visi itu kalau nggak sepakat kita memang jalan sendiri gitu. Kita warga di sekolah ini yakin untuk apa kita yakin? Kita generasi perintis bukan pewaris ya. Ya, kita merintis. Nama perintis itu banyak pengorbanan. Yang penting yang sama-sama berkorban jangan dilupakan nanti kozab. Orang yang sama-sama kita tuh nanti kalau udah bagus jangan pernah dilupakan. Iyalah. Dia riskan yang berjalan. Karena kan tidak betul. Ini kan tangan ke depan semua pekerjaan itu bisa diganti dengan bapuk dan sebagainya. Cuma bagaimana manusia ini kerja itu terampil ya. Bisa jadi dia menemukan atau kalau mengolah program. Nah, memiliki kemampuan sesuai dengan tuntutan. Kalau sesuai dengan tuntutan itu ya itu udah zamannya tuh. Kalau berubah zaman nanti berubah lagi tuntutannya. Ya kan? Sesuai dengan tuntutan kebutuhan dunia kerja. Nah, kalau berubah zaman itu tuntutannya berbeda. Udah fleksibel. Jadi visi kita tadi itu ya
Jadi yang kelima tadi ya, gimana Bapak Ibu? Yang kelima, oke ya, ada tambahan? Itu kalau oke, udah selesai itu tadi. Udah duduk visinya. Baik, yang keenam lagi. Nanti kalau ada masukan nanti kita rangkum kembali ya. Kita susun lagi. Mungkin dengan pemikiran yang lebih banyak waktunya mungkin akan lebih bagus. Yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan. Ini sama nomor 2 tadi. Bahwa mengabdi untuk kebaikan sang sulit. Wah, ini bahasa apa nih? Bahasa sang sekata. Bahasa hati nurani. Bahwa mengabdi untuk kebaikan memang sangat sulit, butuh pengorbanan. Kurang sempurna, sangat butuh pengorbanan dan kesabaran. Nah, tambah 2 kalimat lagi. Pengorbanan dan kesabaran. Kemudian kita dan warga di sekolah ini paham bahwa belajar mengajar adalah usaha untuk mencerdaskan generasi bangsa. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa kolaborasi antar warga sekolah dapat ini kerjasama, kita sering kerjasama ya. Ini sadar bahwa membangun sekolah yang berkualitas membutuhkan proses yang panjang, ya jelas. Bentar. Oke ya. Kita lanjut. Oke, kita lanjutkan. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa menciptakan generasi emas, membutuhkan perjuangan yang sangat ekstra, apalagi sekarang ini kita digempur dengan iptek ya. Setiap murid mempunyai bakat dan karakter yang sama dengan buah dia. Dengan kondisi politik saat ini dan keadaan sekolah kita, jadi kita sadar ya dengan kondisi dan keadaan kita. Mudah-mudahan kita sadar bahwa kita dan warga sekolah ini, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa dengan kondisi bahwa memerlukan dan membangkitkan sekolah ya. Kekompakan adalah hal yang sangat diperlukan dalam sebuah institusi. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa murid-murid kami memiliki kemampuan dan keunggulan masing-masing. Jadi sebagian ada yang sama dengan nomor 2 tentang karakteristik dan perbedaan dan minat dan bakat siswa masing-masing. Apa bisa kita simpulkan? Kita dan warga sekolah paham bahwa sesuai. Ya, ini sangat luas ini, sangat luas. Jadi ya inilah ke-6 pertanyaan rupang yang sudah kita isi bersama. Ya, untuk sementara kita terima dulu, nanti sambil jalan nanti kita rumuskan, kita rangkum lagi. Kalimat rupang itu gunanya untuk stimulus, untuk merangsang otak kita untuk berpikir kembali tentang anak-anak kita, tentang lingkungan sekolah kita. Jadi dengan kita meluangkan waktu kita memikirkan tentang sekolah kita, tentang siswa kita, maka kita bisa merumuskan tujuan dan visi prakasa perubahan kita nantinya kita perbuat. Baik, Bapak-bapak, Ibu, ada masukan lagi? Tidak? Nia? Pak Topik? Sembunyi-sembunyi? Pak Alpat? Untuk Bu? Ada kopi. Ayo.
kita lanjutkan. Baik ya, kita lanjutkan. Nampaknya ini ya di depan ya operator ini ya. Hah? Coba kita bacakan dulu hasil kerja apa yang rumpang satu rumpang. Coba kita bandingkan. Kan boleh kita bandingkan ya. Kan masing-masing kita kan berbeda. Ini dari Pak Sam ini ya. Iya. Kalimat rumpang saya memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, oke sama lebih kurang. Yuk keduanya, saya percaya bahwa murid adalah sama. Bisa sama. Dapat kita jumpa. Nampaknya ada 3 hari dulu. Baru muncul lah. Nomor 3. Di sekolah saya mengutamakan pendidikan karakter sesuai dengan diri. Kedua adalah tadi benar juga kata Pak Nuh. Nah, memang menghasilkan tenaga kerja itu memang kalau kami kata-kata menghasilkan tenaga kerja itu seperti ada sesuatu yang menjaga menurut saya. Menghasilkan tenaga kerja yang apakah karena konteksnya ini kan murid ya, menghasilkan tenaga kerja. Apakah manusia ini murid ini robot? Apakah ini guru atau apakah dia tidak insan? Menghasilkan insan terampil. Kalau tenaga kerja rasanya kita mendikte murid-murid lulusan SMK akan menjadi tenaga kerja. Memang orientasinya tenaga kerja, tapi bisa jadi pengusaha, bisa jadi pembuka lapangan kerja, wirausaha, entrepreneurship. Tapi kalau pakai kata-kata insan, menghasilkan insan terampil. Nah, tapi kalau tenaga kerja konsep ada buruh dan tenaga kerja ini jadi anda-andanya akan tercipta, kata Rocky Gerung. Anda ini akan jadi buruh dan tenaga kerja. Anda budak-budak korporat katanya. Istilahnya ya Pak Nuh, budak-budak korporat. Korporat itu artinya perusahaan. Jadi kalau bisa memang tadi siswa-siswi diganti dengan murid. Ya, takwanya ini sepertinya nanti dicek lagi apakah K atau Q. Apakah sudah ada guru bahasa Indonesia mana ya? Ada guru bahasa Indonesia asli? Hadir ya, nanti didiskusikan. Karena saya juga penulis juga sebenarnya. Sering mahasiswa UT saya sering saya koreksi tuh bahasa-bahasanya. Dan yang ini kalau bisa juga Mas Zam, kalau mau dipakai menghasilkan insan terampil aja, insan terampil. Karena kalau lagu zona nyaman itu 420 itu kita ini bukan seekor sapi ya. Atau kalau bahasa ini kerbau ya katanya kan. Jadi kalau Rocky Gerung bilang, kita dibilang budak-budak korporat, budak-budak penguasa katanya. Nah, kita takutnya murid-murid kita sudah kita stigmakan Anda akan jadi tenaga kerja. Anda akan tenaga kerja. Nah, padahal ya Pak Wakakur, izin Pak Wakakur. Jadi kalian kita sama-sama Wakakur Pak. Jadi ini penting itu kita diskusi. Mungkin itu saja satu lagi apresiasi saya dengan Pak Zam, bukan karena Pak Zam kepsek. Saya orangnya objektif. Pak Zam ini di dalam data kita salah satu CGP tertua. Tetapi yang perlu dilihat, beliau mau belajar. Nah, saya jangan mau Bapak Ibu saya lihat kita nggak mau belajar. Apalagi Bapak Ibu saya lihat kesannya Pak Zam ingin Bapak Ibu mendalami dunia vokasional. Jadi mohon maaf kalau sudah gabung ke SMK harus lebih banyak menjiwai vokasionalnya dibandingkan umum-umumnya. Karena nanti Pak Zamnya nggak ada teman diskusi gitu. Oh nggak nyambung nih. Nah, jadi saya saran kepada Bapak Ibu mulailah ikut-ikut diklat yang online yang tentang SMK agar nanti feel-nya SMK itu terasa gitu. Karena kebanyakan Bapak Ibu kan guru-guru umum ya. Jadi feel SMK-nya belum dapat. Itu yang saya baca dengan Pak Zam. Jadi walaupun Pak Zam udah tua ya, tapi beliau mau belajar. Ini saya nggak gampang loh menyiapkan ini Bapak Ibu. Saya pernah menghadapi ini karena saya pernah guru penggerak Pak Zam. Ini butuh waktu, butuh dana, butuh persiapan, butuh koordinasi.
Apalagi tiba-tiba kalau ada waktunya tertunda, nah itu putar otak lagi. Tapi memang Pak Zal luar biasa bisa membuat sedemikian rupa, apalagi rumahnya nggak di sini, ya Bapak Ibu. Bisa bayangkan itu Bapak Ibu. Pak Zal bukan tinggalnya di Duri, tapi mendesain kayak gini itu sudah luar biasa. Pak Zal ini orang tua kita mungkin. Ibu saya itu kelahiran 68, berapa umur selisihnya Pak Zal? 74, berarti sekitar 6 tahun gitu. Tapi bisa dikatakan Pak Zal ini orang tua saya sebenarnya. Tapi beliau Bapak Ibu mau belajar yang kita nah seharusnya itu jadi motivasi kita ya Pak Wakakur. Jadi bisa jadi motivasi kita belajar. Kok pimpinan kita belajar ini PGP ini Bapak Ibu ini sulit loh. Ini setara S2 sebenarnya. 75% S2 ya. 6 bulan pendidikannya ini. Modul yang dipelajari itu 10. 3 modul besar. Jadi tiap malam Zoom, ada tugas. Ya, kalau kita gaptek malu kita sama pimpinan kita. Ini dia buka laptop, link, share macam-macam ya. Jadi Bapak Ibu, saya sebagai rekan dengan seusia kita seumuran lah ya. Jadi sama-sama kita belajar Bapak Ibu mencari dunia-dunia vokasional. Kita bisa diklat PMM Bapak Ibu. Di sana banyak PMM. Ada yang udah aktif PMM Bapak Ibu? Pelatihan mandiri. Sudah ada yang memperoleh sertifikat? Saya sudah memperoleh sertifikat 13. Dan Bapak Ibu kalau bisa itu dibaca-baca karena itu berpengaruh dengan Bapak Ibu semua dan sekolah kita. Mungkin itu saja saran saya Pak Kepsek, dan terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu sudah bergabung sampai jam 15.46. Mungkin udah lewat, tapi sekali lagi ucapkan terima kasih dan sampai jumpa mungkin bulan depan. Selamat sore semuanya. Baik, terima kasih Pak Anju selaku pengajar praktek pada program pendidikan Guru Pemuda angkatan 10. Mudah-mudahan dengan masukan itu bisa membawa kita serikat guru kita dengan lebih baik lagi. Dengan berakhirnya sambutan dari Pak Anju ini, berarti juga acara kita Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya, atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini menjadi amal bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.